Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah, di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda, mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah. Sehingga kita-kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama malah bingung, memangnya kenapa? Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya, menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu dzurriyyah Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyhab ya orang alim juga dzurriyyah Rasul, dan cara pandang Pak Quraisyhab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Habib Rizik tak bandingno mazhab Ruhin kan tidak mungkin. Ono asape langit sampai bumi. Itu sebabnya saudara saya Quraisyhab tidak mau disebut Habib karena dia merasa hanya cucu-cucunya saja yang boleh memanggilnya Habib. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama Habaib, ya bandingannya Habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab. Enggak, saya enggak pusing karena FPI hanya organisasi, alat juang bukan tujuan. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Bang Quraisyhab apa tidak? Habib, beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara ning Metro TV, semua wawancara ini tuh bintang blotor loh. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Pak Sihab itu biasa. Ya memang beliau gitu, memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Satu diantaranya adalah memahami ayat-ayat Al-Quran secara amat terbatas. Kita tahu di dalam Al-Quran itu ada perintah berjihad dengan harta dan anfus. Anfus itu ada yang mengartikan jiwa. Sebenarnya anfus itu, nafs itu adalah totalitas manusia. Dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal, mari katut. Nah, tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah, kenal ra gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita kan punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama, ala fatawid ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Tentu kita sebagai muslim di Patani, di Thailand hanya bersyarat yang penting pemerintahan tidak memberangus masjid. Artinya selagi masih tidak menghalang-halangi institusi agama yang bernama sholat, itu kita tidak usah revolusi. Jadi dari awal Quran itu ingin sekali nggak ada perang. Kecuali kalau simbol-simbol agama dihalang-halangi, dihanguskan. Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Nah kita sebagai ulama, sebagai seorang muslim, perhitungan kita sederhana. Selagi bangsa Indonesia atau pejabat Indonesia tidak menghalang-halangi institusi yang bernama sholat, ibadah, kita harus mengakui itu pemerintahan yang sah. Makanya Nabi perhitungannya satu. Dalam kekecewaan kita terhadap pejabat, terhadap pemerintah, yang penting jangan ada kudeta, jangan ada revolusi yang berdarah-darah. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah-darah, kalau tidak mau ada revolusi sosial masyarakat saudara, yang perbaiki. Saiki boten teroris yo Allahu Akbar, polisi sing lagi sholat yo Allahu Akbar. Terus kue PD piye? Ora jelas ya kita sikape ya ora jelas. Saiki nganggo hukum sosial sing normal, nek apik ya diapiki. Baik, kita akan bawa senjata, kita serahin. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga, sudah. Kira-kira jelas tidak? Nggak bisa, saudara.
Saiki mboten musuhe mukmin kaya mukmin, mukminem yo abal-abal, musuhe yo rondo abal-abal kan ora jelas benere ora jelas. Soalnya berhubung ora jelas kudune sikap kita yo ora jelas. Jadi ora oleh tukaran saiki kok tenanan, mergo musuhe ora mesti salah, kita ora mesti bener. Jadi nak ana wong saiki majibno jihad alasane anut Rasulullah, nak Rasulullah jihad nganti wani mati. Masalahnya Nabi mesti bener, musuhe mesti salah. Tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, sudah. Takbir. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Lah saiki kita iku ora ngalami ngene iku. Imam kita kadang salah, musuh kita malah kadang bener. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara, nunggu diundangkan? Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Jadi jangan begitu udah merdeka, dapat jabatan, gaji gede, enak-enakan, ulama dikriminalisasi. Nunggu 30 tahun enggak. 2019 kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Indonesia. Siapa bilang hukum Islam nggak boleh berlaku di Indonesia? Bisa dan harus kita lakukan secara konstitusional. Semua siap bersatu? Siap. Siap bersaudara? Siap. Siap rebut Indonesia? Siap. Takbir. Jadi yang sampean tanyakan kayak HTI itu tentang niat ingin mempersatukan umat Islam sedunia. Saya pikir semua umat Islam tiap kiai masih pas tukaran lah ya tetap muni wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Ya nanti harus kita anggap semuanya kita. Tidak usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang mana ikut. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan? Nggak apa-apa, saya nggak pusing kok. FPI mau dibubarin, saya nggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Nggak apa-apa, besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Kalau dia hati legowo ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru, itu sekedar diterima itu sak penggawean. Gamane cara Jawa krungu liyane NU Muhammadiyah wis jinjo. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib yang misinya jelas nahi mungkar. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Tapi pada level teknis atau kefiah apa mungkin? Paling banter sebatas ini. Lho nggih sampean saiki penggali. Di Indonesia menurut kula pribadi. Kula nu cocok ra cocok, cara ditakoki pangeran hak ke organisasi mopo, kula hanya milih di antara dua, NU atau Muhammadiyah. Untuk konteks Indonesia loh. Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah, fa inna yadawahi ma'al jamaah. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada jamaah tabligh, ada DI. Itu semua kan karena dari kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Bela Islam, bela Islam, bela Islam, bela Islam. Nanti pengajian tafsir ya gitu. Makanya saya pakai Jalalain. Lain itu sudah ada pakai Jalalain. Kajian gini di UGM, di ZUI, di UI itu sudah pakai Quran langsung. Ya ini kayak MTA itu Majelis Tafsir Al-Quran itu. Ya fahamnya macam-macam. Wong MTA teng Solo niku konten sing darani asu itu tidak apa-apa anjing. Karena di Quran yang diharamkan hanya celeng. Jadi sampean jangan terjebak. Sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika muni nggo mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, gue nambahi jumlah perpecah. Lo enggak toh, misalnya organisasi ada Muhammadiyah, berarti percaya mau loro toh? Gara-gara sampean gawe dhewe percaya telu toh? Enggak kecewa neh gawe percaya papat toh? Aduh tetep loro ae, suatu saat rukun gampang wong loro ae. Enggak toh, misalnya organisasi ada Muhammadiyah, berarti percaya mau loro toh? Gara-gara sampean gawe dhewe percaya telu toh? Enggak kecewa neh gawe percaya papat toh? Aduh tetep loro ae, suatu saat rukun gampang wong loro ae.
dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Ya, misalnya kamu kecewa terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin atau melok kelompok FPI atau melok kelompok sing aneh-aneh, mungkin mereka benar dalam satu dua hal yang mereka perjuangkan, mungkin benar, tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya satu dua organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati, tapi masa uripe organisasi itu kegiatannya nuduh itok. Lah kapan oleh mulang ikro, kapan oleh mulang ati. Mau organisasi ya butuh TPQ, TPA, butuh mulang ikro, butuh mulang kiro. Lah kapan oleh istighosah nambah dinon tutuk-tutukan. Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita respect, itu saja. Itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur hukum. Kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Kita tidak benci, kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NU langsung organisasi FPI. Itu beda, kalau sampai lintas begitu beda. Karena itu tadi sampai Quran ngeritik wa tul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, tokoi Pak Karno kecewa. Kowe apa milih tokoh sopo? Karena itu tadi sampai Quran ngeritik wa tul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, tokoi Pak Karno kecewa. Kowe apa milih tokoh sopo? Di Presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa, wong lengsere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 dikit. Mila niku kita mboten perlu bingung-bingung diserang wong kok gelem gawe negara Islam, jawabe gampil mawon wong gak wajib. Pokoknya awam dewe, boleh kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya tidak cocok saya kritik, tapi saya sebut halnya apa. Di Presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa, wong lengsere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 dikit. Gulingnya Soekarno ya lewat demo. Nyatanya di Presiden Soeharto ya kecewa, ya dipecat lewat demo, lewat power people. Itu Presiden ini Habibie ya kecewa, konang sedilo ae. Lagi Habibie urung luguh tenanan kinang pemilu, kowe iku presiden transisi lho, geneman kok ngono. Jadi kinang pemilu, kowe iku presiden transisi. Umumnya presiden nak dijamin konstitusi, iku ora ana presiden kok kon sedelo. Mau kon gawe persiapan pemilu. Mergo kowe presiden Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang podo-podo kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Loh bareng diketi Gus Dur ya kecewa meneh dipecat. Lah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mesti delok lah. Ora usah dipecat wis leren dhewe. Kita bikin lagi front persaudaraan Islam. Amin. Kita bikin lagi front, pokoknya sekali yang bubarin kita bikin lagi FPI yang baru. Bilang satu tumbuh 1000. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Ambek apa saja kecewa itu ya mental kita. Kita harus mudah syukur. Nah, coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadayuk fiddin, sing rasa agama digawe repot. Wah, setengah stres kabeh. Mangger tamu kiai kabeh dirasani, tokoh kabeh dirasani, fenomena sosial apa wae tentang gerakan-gerakan PKI yang sudah makin merajalela. Betul. Kalau sampai kejadian Jokowi minta maaf kepada PKI, kita ganti namanya menjadi Jokodok. Setuju? Perempol kabeh salah. Lah kowe dhewe ku piye? Kowe ku salah ta ora dipikir. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan Ambon, Irian Jaya. Kemudian dikatakan yang berjihad itu harus berusaha sungguh-sungguh untuk menggunakan dayanya demi mencapai target dari jihadnya,
sehingga dia tidak akan berhenti berjihad kecuali kalau dayanya habis atau tujuannya tercapai. Dulu kita berjihad mencapai kemerdekaan. Tapi itu ya ben sing FPI ya ben ekstrim ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah. Ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Mulai dulu wali songo ambek maling ya apa? Ambek tukang zina ya apa? Ambek tukang jadu ya apa? Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diakui masih ada peluang komunikasi, dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang dakwah, ada peluang pembenar.